Bismillahirrahmanirrahim. Warawahu dan telah meriwayatkan hadis tersebut Imam Ahmad aidan juga. Min tariqi Abdul Hamid bin Bahram an Syahir bin Hausyab an Abdurrahman bin Ghunmin. Anna Mu'adzan bahwasanya Sayyidina Mu'adz Sa'ala beliau telah bertanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqal maka Sayyidina Mu'adz mengatakan ya Rasulullah, ayyul a'mali manakah amalan-amalan yang paling utama? Di ayun itu pertanyaan yang digunakan diantaranya untuk menanya satuan dari kelompok, ditanya satuannya. Ya, amalan agama itu kan banyak. Dari yang banyak itu satuan mana, salah satu mana yang paling afdol. Ashabi kan nujum, sahabat-sahabatku adalah bagaikan bintang-bintang. Bi ayyihim, dengan setiap satuannya. Akhirnya bi ayyihim, dengan satuannya, dengan siapapun dari mereka yang jumlahnya sekian banyak itu, dengan siapapun, napalnya siapapun itu ya satuan sampai ke jumlah yang sempurna dari kalangan sahabat. Ya, amalan agama itu banyak, maka yang dinanyakan dari banyak itu mana yang terafdol. As-salatu, apakah amalan yang paling afdol adalah ngerjakan salat? Beliau bertanya sekaligus menyampaikan pendapatnya. Ba'da salatil mafrudati, selepas salat yang difardukan. Apakah amalan yang paling afdol itu? Apakah itu salat selepas mengerjakan salat fardu? Qal, Nabi bersabda, la, bukan. Wa ni'mahi, dan sebaik-baiknya amalan atau sangat baiknya amalan, hiya, salat sunnah selepas salat fardu. Itu yang kamu ungkapkan itu sangat baik itu, tapi bukan itu yang berkaitan dengan pembahasan terpenting di majelis ini, bukan itu. Dan untuk kamu yang saya mudzakarahkan yang terpenting bukan itu untuk di majelis ini. Qal, Sayyidina Mu'adz mengatakan, as-shaumu ba'da siyami Ramadan, apakah amalan yang paling afdol itu puasa selepas mengerjakan puasa Ramadan, puasa-puasa sunnah? Qal, Nabi bersabda, la, bukan. Wa ni'mahi, dan sangat baiknya perkara, dan itu sebaik-baiknya perkara, hiya, puasa selepas puasa Ramadan. Itu termasuk sebaik-baiknya perkara juga. Qal, Sayyidina Mu'adz mengatakan, as-sadaqatu, apakah amalan yang paling utama itu adalah bersedekah? Ba'da sadaqatil mafrudati, selepas sedekah yang difardukan, selepas zakat. Qala, Nabi bersabda, la, bukan. Wa ni'mahi, dan itu sangat baiknya perkara, hiya, sedekah selepas sedekah yang difardukan, selepas membayar zakat. Qal, Sayyidina Mu'adz mengatakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayul a'mali, manakah amalan-amalan yang paling utama? Kok saya bilang salat sunnah selepas fardu juga belum, puasa juga belum, sedekah belum, terus akhirnya yang paling afdal itu apa? Qal, Nabi bersabda, qala Sayyidina Mu'adz mengatakan, fa akhraja, maka mengeluarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lisanahu, lidah beliau. Tsumma wada'a isbi'aihi,
Kemudian beliau meletakkan 2 jari beliau alaihi atas lidah beliau itu. Jadi beliau mengeluarkan lidahnya, kemudian ditempeli 2 jari beliau. Di sini nggak disebutkan jari yang mana. Ditempelkan di lidah beliau. Ini loh. Nah, semacam itu. Ini ya. Fastarja'a Mu'adun, maka Mu'ad pun langsung mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Satu ungkapan yang biasanya diungkapkan ketika orang kaget karena ada musibah besar, perkara yang mengagetkan dia. Sesungguhnya kita ini milik Allah dan sesungguhnya kita akan kembali kepada Allah. Faqala, maka Sayyidina Mu'ad mengatakan, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anu akhadhu bima naqulu kullihi. Apakah kita akan disiksa atau akan diurus dengan perkara yang kita katakan semuanya? Wa yuktabu alaina, dan akan ditulis alaina atas kita. Alaina bisa maksudnya merugikan kita kalau perkataannya buruk. Di apakah semua yang kita ucapkan ini akan diurus dan akan ditulis merugikan kita yang buruk-buruk? Atau alaina diartikan normal aja, wa yuktabu alaina, ditulis atas kita semuanya tanggung jawabnya. Qal Sayyidina Rawi mengatakan, fadharaba, maka memukul. Maksudnya memukul bukan mukul untuk melukai, untuk menambah perhatiannya Sayyidina Mu'ad kepada sabda Nabi yang akan diucapkan ini. Fadharaba, maka memukul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mangkiba Mu'adzin, baunya Mu'ad miraron, berkali-kali. Coba sini. Ini semacam begini ini. Biar waspada, biar lebih perhatian kepada yang akan disampaikan. Faqala, maka bersabda Nabi lahu kepada Sayyidina Mu'ad, thaqilatka, telah kehilangan kamu ummuka wahai Mu'ad, ummuka wahai ibumu, ya ibna Jabalin, wahai ibnu Jabal. Sebagaimana yang telah diceritakan kemarin, thaqilatka ummuka itu satu kata sayang yang isinya teguran kepada mukhatabnya, kepada orang yang diajak bicara, yang artinya aslinya kurang lebihnya ibumu kehilangan kamu. Arti persisnya kurang lebihnya ibumu rugi duwe anak kowe. Ibumu rugi punya anak kamu, kok nggak paham atau nggak waspada urusan bagaimana pentingnya orang itu ngontrol lidahnya. Wahal yakubun nasa, bukankah telah menjungkirkan an-nasa, para manusia? Di fi'il maf'ul, fa'ilnya akan datang. Ala manakhirihim, atas hidung-hidung mereka. Fi nari jahannama, di neraka jahannam. Apa? Illa hasadu asaidu alsinatihim, kecuali hasil-hasil panenan dari lidah-lidah mereka. Banyak banget orang itu terjungkal ke neraka gara-gara ulah lidahnya. Ya seperti kita bilang kemarin, semua kebaikan dan semua keburukan sampai kepada kita ini secara umum wasilahnya pertama kali adalah lidah. Nabi menyampaikan agama kepada umat, pentingnya iman, pentingnya Islam, disampaikan dengan lidah beliau yang mulia. Dengar Al-Quran, kemudian kita ada orang membaca Al-Quran, akhirnya dengan bacaan dia kita ngerti Al-Quran. Ada orang mengajar ilmu agama dengan sebab lidah dia, akhirnya kita ngerti agama. Ada orang ngajak kita ke Pondok Al-Fatah dengan sebab ajaan dari lidah dia, akhirnya kita sampai ke majelis kebaikan. Begitu juga keburukan. Ada orang menyampaikan kepada kita dengan lidahnya, Masya Allah. Kok Masya Allah? Innalillah. Nah, di sana ada tempat ngeluyur, pengurus-pengurus gak tahu semua. Akhirnya dengan sebab lidah
sampai ke sana, sampai kemana. Jadi memang termasuk yang membuat ulah terbesar di dunia manusia ini, kebaikannya atau keburukannya ya lidah itu. Kuping membantu, pikiran kerjasama, hati meneruskan, dan seterusnya. Jadi ternyata kalau lidah itu sudah terkontrol, nanti bisa sholat wujud. Lidah terkontrol, bahkan iman wujud. Lidah terkontrol, sedekah wujud. Lidah terkontrol, apa itu sholat sunnah selepasnya. Sholat fardu wujud. Puasa yang fardu yang sunnahnya wujud karena ada gerakan dari lidah untuk menyampaikan kepentingannya. Begitu juga kalau nggak terkontrol, agama bisa merosot, kemaksiatan bisa berkembang, pahala bisa habis gara-gara lidah yang tidak terkontrol. Maka kita renungi, Masya Allah, lidah itu begitu besar pengaruhnya pada dunia manusia dalam penyebaran kebaikan ataupun penyebaran keburukan. Maka para sahabat dan para ulama-ulama sebelahnya sering diceritakan beliau-beliaunya meletakkan kerikil-kerikil di lidah-lidahnya supaya lidah ini terkontrol. Ya Allah, wallahu a'lam. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu li kulli hawlim minal Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana ighfir lana ma madaya wasi'al karami Ya Arhamar Rahimin Ya Arhamar Rahimin Ya Arhamar Rahimin farij ala Ya alim as-sirri minna la ta'tiki sitra anna wa afina wa'fu anna wa kullana haitsu kunna naruddu bikal a'da'a min kulli wijhadin wa bil ismi narmihim min al-bu'd bisyattat fa anta rajai ya ilahi wa sayyidi wa farid juyushil adawati udmira wa summa wa alqin summa rami aduana wa ahrisum yadal jalali bihausaman li khamsatun utfi biha harral waba'il hatimah al-mustafa